Setelah sejumlah daerah Jawa Barat yang menjadi penyangga DKI Jakarta seperti Bekasi, Depok, dan Bogor, PSBB kini diberlakukan di wilayah Bandung Raya. Ya, lantas bagaimana penerapannya pemirsa? Langsung saja kita tanyakan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Emil atau Ridwan Kamil. Selamat sore Kang Emil. Selamat sore Mbak, selamat sore pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Saya doakan sehat-sehat semuanya, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nah Kang, sebelum kita membahas lebih jauh lagi bagaimana penerapan PSBB di Bandung Raya ini, tadi kita melihat informasi bahwa ternyata di hari pertama ini masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di sana, Kang. Apakah ini karena kurang sosialisasi atau bagaimana Kang evaluasinya untuk hari pertama ini? Ya, evaluasi kalau dari keramaian dari sisi lalu lintas, kalau di jalan-jalan protokol sudah menurun drastis, di jalan-jalan tol yang menghubungkan 5 wilayah Bandung Raya juga relatif sudah sepi, tapi di jalan-jalan non protokol seperti tadi kita lihat masih ramai, dan hari pertama pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan masih berlangsung. Nah, saya sudah sampaikan evaluasi ini mulai besok atau hari ketiga tidak boleh ada hari tanpa razia. Apa yang dirazia itu adalah 2. Satu, protokol kesehatan. Kalau motor pakai masker, kalau mobil itu supir harus tidak ada penumpang di sebelahnya. Saya pun tadi melakukan sampling, masih banyak mobil-mobil yang duduk bersebelahan. Nah, kedua, nanti ada razia kegiatan Mbak. Jadi razia kegiatan ini, apakah mereka berkegiatan di luar industri yang dikecualikan oleh peraturan PSBB. Nah, oleh karena itu sudah saya sepakati dengan wali kota bupati, jika warga ingin bepergian itu harus ada izin dari RT untuk diperlihatkan kalau nanti kena razia, kira-kira begitu, bahwa alasan keluar dari kompleknya itu memang sesuai dengan urgensi yang disepakati di peraturan PSBB. Kedua, mewajibkan karyawan harus ada surat tugas, surat keterangan dari perusahaan yang memang diizinkan selama PSBB. Jadi nanti kalau dirazia, mereka bisa menunjukkan surat itu, maka mereka boleh lewat. Tapi kalau tidak bisa, mereka akan kena surat tilang atau surat teguran. Nah, di PSBB Bandung Raya sudah diinstruksikan, surat teguran ini menjadikan catatan hukum. Jadi nanti para pelanggar ini kalau akan mengajukan SKCK atau surat kelakuan baik, maka di dalamnya ada catatan pelanggaran hukum selama PSBB. Saya kira itu evaluasi hari pertama, dan saya tadi bersama Kapolda, Pangdam, Kejati, Ketua DPRD mengecek di 5 wilayah, dan rata-rata problemnya masih sama, sebagian masih melanggar. Mudah-mudahan esok lusa sudah lebih baik, dan sudah saya instruksikan PSBB ini harus dibarengi dengan tes masif, Mbak, karena percuma kita PSBB disiplin tanpa kita tahu ini COVID beredar di mana. Maka dengan tes masif kita bisa punya peta peredaran COVID dengan suasana disiplin, sehingga di akhir 14 hari keberhasilan PSBB ini diukur dari kedisiplinan social distancing, ketemu peta COVID itu ada di mana, dan terjadi tren penurunan yang positif COVID. Nah, itulah harapan kita keberhasilan PSBB. Ada statistik yang menunjukkan bahwa tren yang positif COVID menurun karena 2 kebijakan, yaitu pembatasan skala besar dan tes masif, Mbak. Kang Emil, bagaimana penerapan PSBB di tengah masyarakat yang masih menganggap kalau PSBB ini kebijakan yang setengah hati, Kang Emil? Sehingga ada saja masyarakat yang tidak patuh, masih berkerumun, membuka rumah makan mungkin beroperasi di sana. Ya, seperti saya sering sampaikan, permasalahan terbesar di suasana pandemi ini adalah mengedukasi warga. Itu yang paling susah, karena warga itu tingkat disiplinannya ada yang 100%, ada yang 50%, ada yang melanggar. Tapi saya sampaikan sebuah fakta, Mas Andro, yang sangat menarik, bahwa di Jawa Barat ini hampir tidak ada pasien positif dari anak-anak sekolah. Ini mengindikasikan anak-anak sekolah ini adalah kelompok yang paling disiplin, belajar di rumah, taat pada guru dan orang tuanya, maka dalam peta persebaran hampir tidak ada. Jadi makin disiplin, maka COVID makin hilang. Makin tidak disiplin, COVID makin beredar. Nah, dari 100% yang positif COVID di Jawa Barat, 60% itu lelaki, 40% perempuan. Mengindikasikan perempuan lebih disiplin, maka tingkat positif COVID juga lebih rendah. Kemudian dari sisi usia, yang paling banyak kena positif COVID adalah tentang usia 50 tahun ke atas,
dibawa silent carrier-nya oleh milenial produktif. Jadi kalau Anda sayang pada orang tua yang imunitasnya menurun sesuai usia, maka tidak mudik yang diumumkan Pak Jokowi itu udah sangat benar. Korban mudik yang menjadi positif ada di Ciamis, ada Cianjur, Bandung, bahkan di Sumedang, kepala desa yang tidak kemana-mana tiba-tiba COVID positif karena berdatangan pemudik-pemudik dari Jakarta Raya. Nah, inilah kesimpulan, makin disiplin, COVID makin jauh, makin tidak disiplin, COVID masih beredar di mana-mana. Oke, ini kan ada dua unsur yang akan diterapkan untuk menekan tren angka COVID-19 di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya. Yang pertama tadi PSBB, yang kedua tadi Kang Emil mengatakan tes rapid test secara masif. Ini mekanisme secara masifnya itu seperti apa, Kang Emil? Ya, kalau kita berkaca kepada negara yang di-endorse WHO, yang contohnya baik yaitu Korea Selatan. Korea Selatan itu bisa menemukan peta persebaran itu di 0,6% jumlah penduduk. Jadi 300.000. Maka saya sampaikan ke Wali Kota Bandung, Bupati KBB, Bupati Bandung, Sumedang, dan Wali Kota Cimahi, sambil 14 hari ini dilaksanakan PSBB, segera lakukan tes 0,6% dari jumlah penduduk. Misalkan Bandung 2,5 juta, maka selama 14 hari tolong dites, bikin daftarnya sebanyak 15.000 warga Bandung. Nanti 14 hari berlalu ketahuan. Setelah dites, ketemu persebaran dengan kedisiplinan, kita tidak ada peredaran lagi. Maka harusnya Bandung Raya bisa berhasil kalau teori ini dilaksanakan. Nah, pengetesan itu sekarang kita maksimalkan PCR, Mbak, tidak hanya rapid test pakai darah kan begitu. Kenapa? Karena kita baru punya alat dari Korea Selatan yang tadinya hanya 140 sampel per hari, sekarang melompat ke 2.000 sampel per hari, kita bisa lakukan pengecekan. Nah, insya Allah dengan teori tes masif yang terukur, jumlahnya, alatnya, selama 14 hari membarengi PSBB yang disiplin, banyak razia, banyak penegakan hukum, harusnya, menurut teori ya, harusnya PSBB Bandung Raya bisa dikategorikan punya potensi berhasil, Mbak. Baik, Pak Gubernur, sesaat lagi mungkin bisa dijawab bagaimana upaya pemetaan terhadap wilayah atau titik di Jawa Barat yang tidak menerapkan PSBB, tapi juga ingin mencegah bagaimana penularan virus corona ini tidak meluas. Usai jeda berikut ini di Kabar Petang. Langsung kita bergabung dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Kang Emil, bagaimana dengan daerah-daerah di Jabar yang tidak menerapkan PSBB, tapi berusaha untuk mencegah penularan COVID-19 ini, Kang? Ya, saya kira dalam pandangan kami di daerah, kelebihan PSBB itu pada dasarnya bisa memberikan kepala daerah untuk memberikan sanksi kepada mereka-mereka yang melanggar social distancing atau kegiatan. Nah, untuk mendapatkan PSBB memang sesuai aturan Kemenkes harus ada bukti bahwa terjadi persebaran lokal infeksi yang meluas, kira-kira begitu. Nah, di Jawa Barat ini hasil data sampai hari ini virus COVID-19 itu muter-muternya itu di Bogor, Depok, Bekasi, metropolitan Jakarta, dan di Bandung Raya, kira-kira begitu. Itu hampir mungkin 80% lah kira-kira. Maka wilayah yang non 80% memang dikit-dikit. Sehingga kalau kita bikin seketat PSBB, kita ngobatin yang sebenarnya tidak perlu diobatin lah, kira-kira begitu. Tapi kepala daerah bisa diperkenankan sesuai ukurannya untuk melakukan seperti PSBB. Hanya kekurangannya tidak bisa memberikan sanksi surat tilang, sanksi kurungan badan, sanksi denda, dan lain sebagainya. Tapi untuk ketegasan, kemudian melakukan himbauan, itu boleh. Jadi perbedaannya hanya itu saja. Nah, per hari ini yang sedang kita kaji adalah Sukabumi, kemudian Karawang, itu sedang dikaji untuk potensi mengajukan PSBB ke Kementerian Kesehatan. Nanti kalau hasilnya memang datanya meyakinkan, tentulah kita akan sampaikan. Karena Kemenkes juga, Mbak, banyak membatalkan atau membuat surat tidak setuju kan kepada beberapa daerah yang mengajukan PSBB. Jadi jangan sampai Jawa Barat udah capek-capek ngirim karena datanya kurang, hanya modal keyakinan emosi saja, ternyata oleh pusat dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, kami tidak mau. Dan satu catatan, Jawa Barat ini provinsi yang paling banyak PSBB-nya, yaitu 10 kota kabupaten dibanding provinsi lain.
Karena itu strategi saya, sekali ngajuin langsung 5-5, jangan diketeng satu-satu. Jadi alhamdulillah bisa 10 masuk PSBB sehingga kontrol kami insya Allah lebih baik. Ya. Kang, ini kan kemarin Presiden sudah mengatakan ada larangan mudik kepada masyarakat Indonesia, begitu ya Kang ya. Tapi kan kita ketahui bahwa sejumlah wilayah di Jawa Barat ini ada jalur selatan, kemudian juga jalur Pantura, ini secara administratif masuk ke dalam Provinsi Jawa Barat. Nah, ini mekanisme pengaturannya akan seperti apa nantinya Kang? Ya, Jawa Barat ini punya dua status, Mbak. Status sebagai tujuan mudik, orang Jakarta mudik ke Bandung, kemana kan gitu ya. Juga Jawa Barat sebagai perlintasan mudik, yaitu perlintasan menuju Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Nah, saya sangat senang Pak Jokowi memberikan ketegasan melarang mudik karena korban positif COVID oleh mudik ini udah banyak, Mbak. Di Ciamis orang tuanya kena, kemudian di Cianjur 2 anggota keluarga kena, di Sumedang kepala desa yang nggak kemana-mana kena oleh para pemudik. Dan sudah bocor 200.000 lebih orang mudik duluan dari 3,8 juta pemudik yang ke Jawa Barat. Nah, tapi karena ini harus disinkronkan, per hari ini kami baru akan merapatkan agar protap kami ini harus sinkron dengan Provinsi Jakarta, Mbak, ya, sebagai tempat sumber dari pemudik utamanya. Nah, mudah-mudahan baru besok atau lusa bagaimana cara teknisnya protapnya, apakah menyetop di jalan tol terus menyuruh balik kanan kembali ke Jakarta, apakah mengizinkan tapi memberikan surat peringatan dan lain sebagainya, kemungkinan baru bisa saya jawab nanti besok atau lusa. Oke. Baik, Kang Emil, untuk target sendiri Bandung Raya, Kang, PSBB ini apakah hanya 14 hari kemudian dievaluasi atau ada jangka waktu tertentu? Jawabannya sederhana, kalau selama 14 hari terjadi tren turun, maka PSBB bisa lebih rileks. Tapi kalau selama akhir 14 hari kecepatan tren naiknya masih sama, itu kemungkinan kita perpanjang. Jadi sebenarnya ukurannya hanya itu. Kapan PSBB berakhir kalau ada tren turun? Kapan PSBB berlanjut kalau trennya masih naik, kira-kira begitu. Berita baiknya hari ini, jumlah yang sembuh sudah lebih banyak dari jumlah yang meninggal. Sampai beberapa hari yang lalu, pasien positif yang meninggal itu selalu lebih banyak dari yang sembuh. Nah, ini juga menjadi ukuran tingkat sembuh sudah lebih tinggi. Nah, tinggal menunggu setelah PSBB apakah yang penularan positif jumlahnya, persentasinya makin sedikit. Nah, barulah kita bisa bilang PSBB berhasil. Mudah-mudahan dengan teori yang tadi saya sampaikan, dengan kedisiplinan penegakan di akhir 14 hari, PSBB di Bodebek dan di Bandung Raya bisa dikatakan membuahkan hasil yang kita harapkan. Baik, terima kasih Kang Emil Ridwan Kamil atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Tentunya kita berharap agar ada progres ya dari PSBB ini bisa menekan angka tren kenaikan COVID-19 khususnya di Jawa Barat dan semuanya di Indonesia begitu ya Andro ya, sehingga corona ini bisa segera berlalu. Nanti ketika ada perkembangan kita nanti akan berbincang lagi Kang Emil nanti di lain kesempatan.